ODP horor, positif takut dong. Ih, serem. Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di ODP, obrolan dalam podcast. Jadi mumpung ini malam Jumat, kita bakal cerita tentang horor, tentang pengalaman horor. Horor mania. Iya. Horor bener apa horor kehidupan lo, Neil? Hah? Enggak, horor beneran horor kehidupan lo. Kehidupan gue juga horor. Di sini ada berapa orang nih ya sini ya? Berlima sama lo. Oh iya, di sini ada 5 orang. Ada siapa aja? Jadi tuh? Rukun Islam 5. Anjir, rukun Islam. No comment gue, Bang. Sebutin dong. Ada Teddy, si motivator. Aji. Halo. Ada Aditya Pratama, Pempe Batu Raja. Aji. Kenapa PNT Batanya? Ada iPhone. Zia Taichan. Halo, kok Taichan sih? Dan terakhir ada Anang Andri. Nama kamu siapa? Nama anak kita nanti siapa? Iya. Iya. Bit wejir. Dan aktif. Selalu di bawah Stand up itu. bucin. Wah. Waduh. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang pengalaman horor. Jadi peraturannya nanti adalah masing-masing dari kalian satu-satu itu ceritain pengalaman horor kalian, bisa dari pengalaman diri sendiri atau pengalaman yang kalian dengar dari orang lain. Nah, selama kalian satu orang cerita, itu yang lain tuh jangan ngomong dulu tuh. Pas sudah beres baru kita saring komentar, oke? Ada yang mau mulai duluan nggak? Siapa yang duluan? Adit. Jangan gua dulu lah. Gua tuh nggak bisa ngomong panjang. Stand up aja satu bit. Ya udah deh, oke, ya udah tenang. Katanya Batu Yaudah, Raja Bang banyak Teddy duluan. setan ya. Saya kalau Adit pun yang horor adalah ceritanya pun. Oh. Dan joknya. Nang, horor. Anang hijau lama banget Anang hijau. Tahu Ngapain hijau. Lu ada cerita horor gak? Kalau nggak ada ya udah Apa nanti yang gua iPhone ini? tanya jawab aja. Kalau nggak ada nanti. aja anjing dah. Kalau nggak Ada ada mau nggak? dikit nih. Ada gua cerita horor. Ya. Horor banget. Ya. Mau denger nggak? Ya ngomong. Jadi gue dulu tuh, gue sempat punya kejadian yang menurut gue ini antara horor, malu, dan luar biasa lah pokoknya. Oh. Jadi gue dulu pernah dekat sama seorang perempuan. Gila, anjing, banget horor ini, setan parah. bukan? Horor setan Horor. dong. Ini mah horor berbau sempak. Jadi gue dulu dekat sama cewek. Nah, cewek ini secara agama dia bagus banget. Ahwat. Syar'i pokoknya syar'i. Ya, intinya. Nah, waktu itu karena kita belum berjodoh, nah dia tuh dinikahin sama seseorang laki-laki yang terbaik menurut versinya mereka lah. Ya. Karena kan kalau menurut versinya anak-anak pasti gua tuh yang terbaik. Nah, sebelum nikah gue dikasih tahu kan sama dia kalau dia mau nikah, ibarat kata mah izin lah ke gua gitu. Kalau ya berarti gua sama dia nggak bisa bareng-bareng gitu. Terus kejadiannya adalah sebelum dinikahkan dia dengan laki-laki pilihan keluarga dan kelompoknya dia. Nah dia tuh sempat ngelakuin proses ruqyah. Wow. Biar bersih lah sebelum menikah. Proses ruqyah kan kalian tahu kan ya? Ya kayak gimana kan? Ayat-ayat gitu-gitu. Ya. Nah, dibacain. Serius nih lah. Ya serius aja. Lu nggak tahu lu ya. Lu kenapa menganggap gue bercandanya ke gue anjir? Lu nggak percaya ayat Al-Quran lu buat ruqyah lu? Waduh. Gue gak ngomong gitu ya bang. Parah lu. Terus
habis dibaca-bacain ayat, tiba-tiba ada telepon masuk ke gua dong. Gua nggak tahu tuh, ternyata hari itu dia lagi di Ruqyah. Ada telepon masuk ke gua dong. Iya. Gua pikir ini cewek ngapain telepon gua. Telepon gua sambil teriak-teriak masalahnya. Anang tolongin gua mau dibunuh sama si Azam. Salah satu kalimatnya tuh. Gua mau dibunuh sama si Azam. Akhirnya gara-gara gue masih respect sama dia, masih pengen ketemu dia, gue datang dong ke rumahnya. Gue datang ke rumahnya sama beberapa temen gue karena gue takut beneran ada masalah. Ternyata setelah sampai rumahnya, dia lagi di Ruqyah sama Ustadz Ajam. Oh, ya. Berarti yang telepon saya siapa dong? Apakah setan tahu kontak saya di nomor HP-nya dia? Iya. Udah, Dang. Lumayan creepy juga itu sih. Anjing bener pun, ini Iya bener. setan lagi di rumah orang, atau teleponnya ke gue minta tolong, anjing berarti kan gue setan juga menurut sama mereka. Aji. Emang perilaku lu kayak setan, Dang. Tapi Itu gue aneh. masuk surga nih, gak kayak lu. Aneh juga sih. Itu nanti bakal kita pertanyakan. Ya nggak, Nil? Iya, Nah, gue juga. Masalahnya ini kejadian apa si perempuannya masih punya perasaan sama gue gara-gara gue deket sama dia, ataukah isim gue yang masuk ke perasaannya dia gitu. Jadi pas di Ruqyah malah setan dari gue yang disuruh keluarin. anjay, merinding. Oh berarti kayak Ini jadi asli. bisa jadi lu nyimpen juga kayaknya di cewek itu kali. Jadi lapor ke lu. Gue yang gue takut itu, masa iya? Ini asli beneran demi Allah, dah gue wallahi dah. Masa iya dari sebanyak kontak, dia lagi di Ruqyah, kenapa nelfon gue dan minta tolong sama gue? Gila itu gue pas kejadian itu tuh antara sedih, malu sih yang pasti di depan teman-teman gue, kayak setan aja kenal sama lu, Nang. Berarti kan lu udah populer di kalangan mereka. Jadi gue digituin coba. Emang setan. Enggak, kalau misalnya kalian pernah ini nggak sih nonton film ini apa Munafik? Oh iya, pernah. Ya, Malaysia ya. Malaysia. Itu ceritanya juga ada yang mirip sama Anang gitu. Yang mananya tuh? Bukan sepasang apa kekasih, bukan. Jadi kan ada si ustadznya tuh mau nyembuhin yang ceweknya itu, sama ceweknya itu ditelepon, suruh ke rumah, padahal nelpon setan. Oh iya benar. Nah itu nih. Deg-degan sih itu. Gua sama percis kayak gitu nih. Gua ditelepon, ternyata dia lagi di Ruqyah kan, sampai orang tuanya tuh bilang si ceweknya lagi di Ruqyah sama si ustadz tersebut, dia nggak keluar kan, terus bapaknya yang nemuin gua sama teman-teman gua waktu itu. Minta keikhlasannya si ini mau nikah, katanya gitu. Gila, sakit banget loh. Wah gila. Selain deg-degan emang itu horornya 2 itu sih, bener sih. tetap ada percintaannya pun, horor cinta tetap ada. Kayaknya dendam itu mah, dendam. Tapi kalau lu nggak nyimpan apa-apa kan ke cewek itu? Gua nggak nyimpen apa-apa, cuma kayaknya emang biasa kan, gua orang daerah yang nanam saham nggak? Nggak nanam saham. Nggak itu dong. Bukan nanam saham dong, maksudnya dong. Enggak bohong, Anang pasti nyimpen kan? Anang pasti nyimpen perasaan. Iya. Iya. Saham kayaknya udah pasti. Gue cuma nyimpen perasaan yang sangat tulus buat dia agar dia bisa menjadi anak buat keluarga gue nanti. Tuh. Ibu jadi anak. Tuh. Gitu kalau anak stand up tuh. Ya, Oke. Lanjut, ini asli. Iya asli. Nah, nanti kita bahas lebih dalam, Nang. Kita dengerin yang original. Lanjut. Apa Adit ada? Apa lagi? Adit tadi PC, Adit katanya punya cerita horor. Adit tadi udah nge-WA gue, ada screenshotnya. Dikit doang tapi. Edit. Nah, kan waktu itu gue ini ya, bareng Erisa, bareng Cahyo. Anjing pacar gue.
bikin konten horor di kosan gue yang lama. Kosan lu yang sama si anak pisip itu bukan, Dit? Bodoh amat, Bang. Gak usah diidir anjir. Gak usah dibuka-buka. Lanjutin. Pokoknya kosan gue yang lama sebelum pindah ya kan bikin konten horor gitu kan. Sama Cahyo, sama Erisa, sama Fadil. Sampai malam tuh. Sampai malam. Nah, jam 9 apa jam 10 mereka pada pulang tuh kan. Nah, gue sendirian di kosan tuh. Pas sendirian di kosan, gue lagi tiduran gitu, cangkir jatuh. Awalnya gue mikir, paling apa, kecoa atau cicak gitu ya. Cangkir jatuh, nggak lama buku gue jatuh. Dalam hati gue ini kayaknya kipas nih. Tapi masalahnya kipas ngadep ke gue, buku di belakangnya. Gue udah mulai curiga kan. Satu lagi nih, True of Three. Satu lagi. Pas tidur. Horor bangsa, True of Three gimana? Nggak, pas tidur gue kan sering ketindihan ya. Kalau bahasa kita ketindihan kan. Iya. Nah, gue tuh Ketiduran. Gue tuh suka sadar apa yang lagi terjadi di sekitar gue walaupun gue lagi tidur. Nah, gue tuh ngerasa ditarik gitu, Bang. Enggak, gue ngerasa ke ujung gitu, kaki gue kayak ada yang narik gitu. Terus gue langsung kaget banget gitu, Bang. Itu lu kayak di TV-TV ya? Sumpah dah. Itu lu. Nah, ditambah temen gue kan agak psikopat gitu ya, temen kosan gue yang lagi nggak ada di kosan itu suka bilang, Dit, itu deket pintu ada apa? Gue suka nganggep bercanda, tapi kayak, wah serem juga nih. Kayaknya tuh orang beneran bisa ngelihat dah gitu. Itu namanya siapa, Dit? Anjir. Namanya, Dit, namanya. Itu bukan psikopat, itu indigo anjir. Itu indigo, bukan psikopat, Adit. Si temen gue si Arif itu kan suka ngomong bunuh-bunuh mulu, makanya gue sebut dia psikopat. Ya tapi itu pas lu ditarik itu, emang lu telat bayar motor berapa kali tuh? Hai, anjing dong. Setannya dari Astra bangsa. Aduh. Tapi ini gue merinding sih denger si Adit sih. Soalnya gue pernah main ke kosannya anjing. Iya, soalnya gue pernah main ke kosannya. Kosan yang mana dulu, Dit? Yang lama apa yang baru? Yang lama. Itu yang di belakang. Yang ada video di WhatsApp waktu itu. Aduh. Ini Anang, ini kan dipersebar luas kan ada lu. Ini di-cut apa enggak? Enggak apa-apa. Kan jadi horor juga nantinya. Di ini ya, di apa, di sensor. Lu ada lagi enggak Dit itu, Dit? Enggak ada sih, belum ingat lagi. Kalau gua ada nih. Lanjutin siapa? Gua ada. Tapi ini udah lama banget sih, tahun 2000 sih, waktu gua masih kecil gitu. Ini benar banget. Apanya yang kecil? Itu, ya guanya lah. Waktu itu tuh. Waktu lagi KKN nggak, Bang? Hah? Enggak. Waktu lagi kakak. Ya. Enggak. Gue mau cerita dulu aja bentar. Punchline dong. Ya lu kenapa dipancing punchline sih? Horor dulu. Ya aja. Mau cerita horor malah dipancing. Anjing emang lu pada. Si Anang rusuh si Anang. Ya, ada gua rame ya, minimal Nil, kalau nggak serem ya lucu, udah nggak ada pilihan lagi. Iya, udah itu ya, benar ya. Terus nggak ada lucunya kayak si Adit gitu kan, jadi bingung. Nanti dong, lu ceritain dulu ceritanya dong. Lu cari orang horor di Heckling kagak ada, Anang. Emang lu pernah lihat Ewing HD di Heckling bener? Gak pernah kan? Ada waktu ngisi stand up. Oh, enggak ada. Lanjut, cerita aja lanjut pun. Ini yang ini di-cut, yang ini di-cut. Ini sih tahun 2000 lah. 2000 gue udah pindah ke Cibinong. Sekitar tahun 98 lah waktu gue TK. Jadi itu tuh gue tetap ngejok juga. Anjing serius. Itu masa ngejok sih, itu seriusan bangsat. Waktu itu Anang serius Anang. Waktu itu gue habis dari acara, itulah ada acara dari pabrik bokap gue, dan gue harus pulang malam nih ke rumah gue. Buat ke rumah gue ini ada 2 jalan. Yang pertama nih ada jalan besar yang buat motor, mobil. Yang kedua bisa buat jalan kaki doang, lewat jembatan, lewatin kali. Nah, ke rumah gue itu lebih deket lewat jembatan itu. Itu sekitar maghrib atau isya lah. Maghrib atau isya, nama itu di daerah Jakarta Timur tuh, Gandaria.
namanya Gang Asem deket PT Bayer. Gua waktu itu berempat, abang gua, bokap gua sama nyokap gua tuh pulang lah lewat situ jalan kaki karena dulu saya tidak punya apa-apa. Jadi jalan kaki lewat jembatan itu, di bawahnya kali, dan bangsat ya di tengah-tengah jembatan suara Neng Kunti dong anjing. Suara Neng Kunti. Serius tuh, Bang? Iya, itu kenceng banget. Abang gua lari kenceng. Kalau gua dipegangnya sama bokap gua, takutnya gua bukannya lari malah nyebur ke bawah. Dan sampai saat ini setelah kejadian itu gua nggak pernah lewat jembatan itu lagi. Soalnya gua udah pindah ke Cibinong kan. Wow. Ya itu seriusan, itu gua creepy banget. Itu pengalaman pertama gua itu. Suara kuntilanak di tengah jembatan. Gua nggak tahu, kalau gua nggak dipegangin mungkin gua lari, bisa jadi jatuh ke kali itu kan. Itu suaranya kenceng sih, dan nanti coba dibahas dah suara kenceng, suara pelan kuntilanak seperti apa. Katanya beda-beda kan ya. Iya. Daniel katanya bisa niruin suara kuntilanak. Tiruin Nil. Iya Nil, tolong dong Nil. Enggak, tapi gue pernah dengar kalau suara kuntilanak itu kalau misalnya deket, kalau misalnya kenceng itu artinya lagi jauh. Tapi kalau misalnya suaranya jauh ya. Lagi deket. Berarti waktu itu lagi jauh ya deh gue ya. Soalnya gue lihat bisa jadi ini kuntilanaknya pakai speaker Bluetooth. Wow. Tahun 98 nggak ada kuntilanak di endorse JBL. Tahun 98 99 nggak ada Bluetooth dong anjing. Adanya inframerah. Iya. Oh, berarti kuntilanaknya masih pakai HP lama dong. Iya itu. Soalnya gue lihat sekeliling juga waktu itu, mana ada apaan, enggak ada apa-apaan juga gitu. Kayaknya emang karena jauh. Tapi emang jembatannya horor apa emang ngeprank gitu. Karena gue masih kecil jadi nggak pernah dengar cerita-cerita warga tersebut, warga situ ya yang pernah lewat situ pas malam-malam gitu. Mungkin kalau gue seumuran segini pasti udah tahu cerita itu sih. Gue nggak tahu. Ada yang jualan sate nggak dekat jembatannya? Adanya mie ayam. Oh, berarti ada potensi kuntilanak di situ. Oh gitu ya. Itu sih kalau dari gue sih. Itu pengalaman pertama gue. Horor banget sih itu. Tapi emang biasa tiap daerah emang ada cerita horor masing-masing sih. Jembatan, kayak gitu-gitu emang biasa, rumah tua. Bang Anang tuh pernah Bang ya di rumah tua Bang ya? Gimana Bang ceritanya Bang? Gua pernah dulu disapa sama kuntilanak pulang ngaji pas kecil. Oh, gila tuh. Gimana nyapanya dia, Nang? Ini mah nggak tahu pun, kayaknya gue waktu kecil Indigo sih, sekarang udah resign dari Indigo. Ditanya gue pulang ngaji kan, kebetulan rumah gue yang lama ada pohon jambu teh nih. Pas gue pulang masih nggak terlalu malam, karena habis main PS dulu sama anak-anak kan, pulang ngaji main PS, balik di depan rumah ada pohon jambu. Terus ditanya dari baru pulang Nang, kayak gitu tuh. Ini nggak ngejok bangsa. Ya. Kita menunggu. Aji pada kagak serius. Gue serius beneran. Dulu sempat kecil, kayaknya gue emang dari kecil udah deket sama hal kayak gitu deh. Makanya pas gue ngerasa kejadian yang tadi gue cerita itu, kayaknya emang kayaknya saya dari kecil sudah bersahabat baik dengan dunia gaib kayaknya. Oke, lanjut. Serem amat ya. Ada Zia, ada nggak? Gua banyak kalau gua mah. Satu dulu aja, satu. Gua terakhir aja kan, gua paling serem nih. Enggak, masalahnya lu kan nggak percaya hal goib, Nil. Masa nyeritain pakir pakai jas. Episode selanjutnya nanti kita bahas aja gimana sih cara agama orang Kristen ngusir setan kali ya. Betul. Episode selanjutnya ya. Episode selanjutnya ya. Kemarin waktu si Daniel nginep di kedai nanti aja episode selanjutnya. Gua baca kursi dia bilang gue juga pengen tahu nih dari Daniel dan kawan-kawan seperti apa. Sekarang Zia coba gimana tuh? Nanti masukin orang.
Gua mah apa ya? Gua cerita dari ini deh, dari temen SD dari kecil lah. Dulu tuh kan rumah gua yang sekarang nih bang. Dulu tuh kan belum diisi lah, masih rumah kosong, baru bangunan doang. Itu banyak banget warga yang bilang rumah gua banyak setannya. Emang karena mungkin panjang, rumahnya gelap, nggak ada lampunya. Terus emang apa ya, temen gue tuh cerita langsung ke gue, dikira ada orang di rumah gue, diketok-ketok, ternyata ada yang lewat doang tuh, lewat sekelibet gitu, kayak bayangan putih gitu. Pas gue masuk tuh nggak ada apa-apa bang, kosong aja gitu. Terus pas waktu awal-awal gue pindah rumah tuh, sering banget ngedenger suara gamelan, padahal nggak ada tuh yang lagi dangdutan, yang lagi hajatan gitu. Cuman horor banget sih. Sekarang mah alhamdulillah. Ji, gamelannya gamelan Sunda apa gamelan Jawa? Kayak yang Jawa deh. Soalnya kalau kata nyokap sih ya, dulunya di daerah sini tuh katanya ada kayak tanah Prabu Siliwangi gitu di seberang rumah gua belah sono. Prabu Siliwangi Sunda dong. Prabu Siliwangi Sunda dong. Iya. Gue kan gak bisa ngebedain gamelan mana mungkin, Jawa mana Sunda. Enggak, lu jangan. Ya itu, mungkin Prabu Siliwangi lagi nanggep gamelan Jawa. Wow. Katanya sih kata orang tua dulu mah, kalau ada suara gamelan, ada yang jin atau setan tuh lagi nikah katanya. Kalau menurut bener gak sih Nil? Apa? Enggak, Zia, itu lu cerita lu gitu doang apa ada lanjutannya? Banyak cerita gue, tapi yang paling berkesan sih itu waktu pas awal-awal gue masuk rumah, waktu awal rumah pindah ke rumah lah. Sering banget banyak kejadian aneh gitu. Apa contohnya? Sekarang alhamdulillah. Kayak suara gamelan pas waktu awal banget pindah ke rumah tuh, hari pertama tidur udah ada suara gamelan. Padahal nggak ada yang nikahan. Kayak film-film apa sih yang itu tuh serem dah pokoknya. Iya. Anjir, ambil positifnya Ji, itu ada nilai positifnya tahu. Apa tuh? Mungkin dia suka keelokan budaya. Ji, itu ada positifnya Ji. Apa tuh bang? Lu kalau nikah nggak perlu nangkep gamelan versi nyata, pakai itu aja berarti nanti. Pakai gamelan setan. Nice info kan? Kabur dong. Mantep dong. Nice info kan? Kabur dong. Jawa sama Sunda gimana? Bandung udah kabur. Tapi emang kayaknya kagak dong. Kayaknya emang nanti amplop nikahan tuh isinya bunga melati, air mawar. Oh. Satu lagi. Dikata gue sana. Satu lagi dong kan. Satu lagi dong Rule of Three. Satu lagi. Bangsa. Satu lagi sih berpikir dong. Anjir. Pernah kali gua. Nah, kalau lu Dil ada gak Dil? Gue pengen denger setan Kristen tuh kayak gimana sih? Vampir pasti vampir. Ayo dong. Vampir. Enggak, bukan setan Kristen. Dracula dong. Nah, Dracula bener. Bukan setan Kristen. Jadi ini ceritanya tuh ceritanya apa? Daredevil. Resident Evil. Ya, Del, terus Del. Ntar Zia gue potong palanya ntar. Berarti ini apa cerita apa pengalaman gue nanti next episode aja dah. Ini gue bercerita tentang pengalaman teman gue nih. Ini menurut gue sih serem banget sih. Namanya siapa namanya? Enggak gue sebutin nama. Jadi dia tuh kejadian di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta. Rumah sakit gede pokoknya ada liftnya. Fatmawati. Ada, jangan dia disebutin anjing. Jadi ceritanya itu jam 2 pagi si temen gue itu dia pergi ke sana mau jengukin neneknya. Nah, kan udah lewat jam besuk tuh. Tapi dia habis dari rumah sakit situ pulang terus ada yang ketinggalan di situ. Akhirnya dia ke sana lagi. Gitu, jam 2 pagi. Nah, kan kondisinya jam 2 pagi itu kan pada ini ya, pada sepi gitu.
Nah, di rumah sakit itu si neneknya ada di kamar di lantai 5. Akhirnya dia mau naik lift tapi takut tuh karena udah pada sepi gitu. Nah, adalah mbak-mbak mau naik lift juga. Akhirnya bareng lah tuh berdua kan. Si teman gue nih ngomong, Mbak mau ke atas juga ya? Saya bareng yuk. Mbak-mbaknya ini ngomong, ya udah yuk kita bareng gitu. Bareng tuh masuk lift. Nah, pas sudah masuk lift, berhentilah tiba-tiba lift berhenti di lantai 3. Di lantai 3. Pas kebuka pintunya, ada kakek. Nah, kakek ini tuh diem aja, diem depan lift, terus natap mata kosong gitu ke temen gua sama ke mbak-mbaknya yang tadi. Natap mata kosong, dia pokoknya tangannya ke bawah gitu. Pokoknya diem gitu. Nah, si mbak-mbaknya itu sama temen gua tadi, dia nih ngomong katanya, ayo kek, masuk kek, saya bantuin gitu. Ayo kek, masuk kek, saya bantuin. Nah, si kakeknya tuh diem aja gitu. Akhirnya pas sampai beres, liftnya ketutup lagi, kakeknya diem situ, pintunya tetap ketutup. Nah, si temen gua tuh ngelihat kejanggalan. Pas temen gua ngelihat si kakek itu, di tangannya itu ada yang namanya gelang kuning. Jadi kalau misalnya di rumah sakit itu, kalau misalnya ada pasien yang udah meninggal atau udah sekarat, itu diketandain pakai gelang kuning. Nah, karena lihat kejanggalan itu, si teman gue kan ngomong ke mbaknya tadi, Mbak sering ke rumah sakit sini kan? Iya, Dek, emang kenapa? Tahu nggak Mbak, itu tadi si kakeknya pakai gelang kuning. Gelang kuning kan artinya pasien yang udah meninggal atau sekarat, Mbak. Mbak tahu kan? Iya tahu. Terus mbaknya ngomong, tahu kok saya sering ngomongin kayak gitu. Gelang kuning kan emang gelang yang buat orang meninggal kan? Iya Mbak, berarti kakek itu meninggal. Iya, saya juga sama. Dia tunjukin begini gelangnya, si mbaknya itu. Terus temen gua, terus temen gua tuh ini pingsan di tempat. Sampai subuh baru ditemuin sama security. Serem banget ya. Berinding gue. Anjing lucu itu nih, lucu banget. Itu story. Terus story itu. Story. Berinding gue nggak berani denger. Film-film di Hanung Bramantio ya? Enggak. Terus story. Gue juga pernah bikin film pendeknya itu di Twitter, di YouTube. Judulnya Gelang Kuning. Yang main gue. Ceritanya dari situ juga. Jadi dia tahu si mbaknya tuh nggak kelihatan kayak setan anjir, maksudnya ramah-ramah gitu. Jangan-jangan ini nih mbak-mbak yang di dalam lift itu setan kakeknya tuh kakeknya dia, jangan-jangan makanya biasa aja. Nggak jadi tahu. Sekeluarga yang meninggal kayaknya itu kakeknya dia tuh kayaknya. Makanya si mbak-mbaknya biasa dong, temen lu yang kaget karena bukan keluarganya dia. Anjir. Kan mbaknya setan juga bang, jadi gak kaget lah setan sama setan. Iya. Betul Adit, betul. Iya emang dia setan, si mbak-mbaknya setan. Maksudnya kan tidak terlihat, tidak ada keanehan gitu. Iya nggak ada keanehan gitu. Karena kakeknya dia, kalau bukan kakeknya dia juga mungkin takut juga dong. Kok setan takut setan? Buktinya lo nggak takut sama Toto? Waduh. Astagfirullah. Dit, tolong profesional ya, Dit. Ini podcast tidak ngebahas personal orang ya, Dit. Profesional tolong. Tapi sumpah itu lumayan merinding gue dengerin itu sih. Makanya tadi gue agak cabut. Itu gokil sih. Serem sih itu. Gue tadi itu serem, cabut. tapi ada sisi komedinya juga, anjir. Iya, anjir. Itu ada plot twist. Anak anjing. Punchline itu ya, punchline. Enggak, itu lucu banget loh. Masa ya tiba-tiba ada setan sama manusia naik lift bareng, tiba-tiba di lantai 3 ada setan lagi, terus tiba-tiba, saya setan juga dong, pakai gelang kuning juga. Kan anjing lucu, di prank itu lucu banget. Bangsat lunang lu. Beneran Pun, lu pasti kalau dengar cerita itu antara takut,
takut sama pengen ketawa pun. Enggak sih lu doang, gue mah takut ini anjir merinding. Enggak bego Gua juga jangan ketawa. sih. Gue juga doang. agak takut, cuma pas si Daniel bilang si mbak-mbaknya, saya juga pakai gelang kuning, anjing itu lucu banget. Anjing pucet Punchline itu ya. Gak sih itu parah sih. Ayo, apa Creepy. lagi, yuk? Creepy parah sih itu. Itu kayak yang di film-film itu ya Danur kayak gitu itu ya. Film setan Conjuring. Beda dong tapi. Beda tuh aja. Tiba-tiba kalau Conjuring kan ini setan juga ternyata dia. Iya. Kalau Conjuring kan Ruqyah versi Kristen. Enggak, kalian ngerasa Iya, kalau Conjuring ya. ngerasa ini nggak sih? Ngerasa Iya ganjil juga sama sih. ceritanya Daniel nggak sih? Ya enggak sih, ini kayak di beberapa film juga ada yang kayak gitu sih, Nam. Gak ada, lu cari film apa? Jadi kayak lu masuk ke apa sih, kayak dulu ada cerita itulah gerbong kereta hantu itu. Kereta. Ya awalnya biasa aja kan, seperti biasa lu masuk ke kereta ya isinya kayak orang-orang biasa. Ketika dia sadar satu orang ada yang aneh, nah tiba-tiba semuanya pun ternyata emang berbeda dengan dia. Iya, sama kayak ini yang cerita waktu itu naik bus sendirian tiba-tiba semuanya horor, tau nggak ya, ada videonya di Instagram viral. Oh iya benar, yang masuk TV itu viral. Iya viral itu, kayak gitu sih. Nah, yang aneh mah cerita lu, yang aneh tuh cerita lu anjir. Itu security rumah sakit emang kerja nggak 24 jam sampai baru ketemunya subuh. Apaan? Kan baru ketahuannya subuh, Nang. Baru ketahuannya subuh, mana tahu dia kan kejebaknya di lift meren. Kalau orang kejebak di lift, udah pasti meninggal dong. Dia pasti punya gelang kuning juga akhirnya. Tiga-tiganya pakai gelang kuning dong. Tidak dong. Enggak dong. Lu jangan main-main lu, asal nama-nama cerita orang. Enggak gitu konsepnya. Ini kalau gue sih merinding sih si dari cerita Daniel sama Adit sama Zia. Cuma cerita Anang aja sih yang kayaknya nggak cuma setan yang bakal nelpon si Anang gitu. Mungkin setannya provider. Setan dalam tanda kutip. Enggak kayak. Anang mah nggak mungkin ditelepon setan. Iya. Itu beneran. Sering kok. Iya. Sering. Ada saksinya kok, ada saksi. Saksinya tuh Reja. Itu tuh Reja tuh. Saksi itu Reja. Saya coba ada aja. Reza doang. Dit, bukannya lu ada ya? Cerita setan Palembang, Dit. Gimana, Dit? Tentang Palembang anjing, bahasa Palembang. Wah, gimana, Dit? Lucu banget nih cerita horor Palembang. Makanya nonton episode selanjutnya ya. Jembatan Ampera dong. Anjing gue mau closing. Ayo, tadi mau closing Ted. Ayo Ted, closing Ted. Wah, cerita horor Palembang. Kayaknya seru banget nih. Jangan lupa nonton episode selanjutnya juga ya. Masuk dong. Udah. Udah. Nah itu tadi beberapa cerita horor yang dari pengalaman Adit pribadi, pengalaman gua waktu kecil, pengalaman Anang, dan juga pengalaman temannya Daniel waktu di rumah sakit, sama pengalaman Zia ketika dia nempatin rumah barunya. Nah kayaknya episode selanjutnya kita bakal bahas gimana sih kalau agama lain atau agama Kristen ngusir setan tuh kayak apa, kayaknya seru juga. Sama cerita horor dari Palembang tuh seru sih. Betul. Oke. Aduh. Tonton video episode selanjutnya ya. Tetap di ODP Horor. Positif takut dong. Ih, seru.